pada saat ada orang mantenan, di situ juga digantungi padi. Itu sebab dulu bentuknya Dewi Sri. Karena Dewi Sri ini sudah punah, nggak ada yang meneruskan, hanya sekarang di padi diikat saja digantungkan. Tapi fungsinya, filosofinya sama. Ini wayang yang berbeda karena sebenarnya wayang Dewi Sri ini bentuk perwujudan doa supaya di tahun berikutnya ada panen berlimpah, kesuburan dan kemakmuran. Yang membedakan wayang Dewi Sri dengan wayang ini, wayang Dewi Sri ini dibuat pada saat habis panen. Jadi dengan padi yang dipanen, orang itu biasanya membuat wayang Dewi Sri ini, membuat satu dan nanti digantung di dapur. Sebenarnya ini bentuk perwujudan doa supaya di tahun berikutnya ada kesuburan, kemakmuran dan panen berlimpah. Dan padi itu juga salah satu bahan yang mudah dicari dan mudah ditemukan di mana saja. Dan kalau untuk padi sekarang tingginya nggak sampai 1,5 meter. Itu kalau dibuat wayang suket itu kurang panjang. Ini jenis padi lokal yang panjangnya bisa sampai 1 meter sebenarnya ini. Ya, ini bisa sampai 1 meter. Dan ini padi lokal. Terus ada bahan ini rumput mendong rawa, dan ini satu daun sebenarnya saya pakai. Daun ini bisa panjangnya sampai 2,5 meter, jadi lebih tinggi dari depo saya ini. Terus ini ada juga mendong gunung. Kalau di Semarang ini nggak ada, tapi mungkin di daerah Mojokerto seputar sini masih ada. Saya akan menjelaskan bahwa wayang suket itu dasarnya pembuatannya dari kepala, dan kepala ini menggunakan bahan 6 bahan. Jadi 6 arah rezeki adalah dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, depan, belakang. Atas itu udara sama matahari, bawah tanah, mineral dan lain-lain. Terus kanan adalah saudara dan keluarga kita, kiri adalah teman-teman kita, depan kita adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, rencana-rencana kita, dan di sisi belakang adalah segala sesuatu yang sudah kita lakukan dan kita menuai hasilnya. Sekarang kita mulai.
tanggung jawab di bawah kita itu pertama, jangan buang sampah sembarangan. Terus yang kedua, jangan membunuh ataupun menangkap binatang liar. Yang ketiga, jangan menebang ataupun membakar hutan. Kalau ada 3 hal kecil di pundak kita yang kita bisa lakukan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar hutan, tidak menangkap binatang liar, saya percaya alam semesta, ekosistem terjaga, semua bisa hidup berdampingan. Terus di sini ada 5 bahan, itu melambangkan sebenarnya tadi perasaan, mulai dari lidah perasa, hidung pencium, mata penglihatan, telinga pendengar, dan kulit perasa. Ini digabungkan jadi satu, diikat di bawah. Ini menjadi satu keutuhan manusia, manunggaling rasa. Jadi disinilah yang saya katakan tadi, manunggaling rasa, intuisi, inilah manusia. Ini filosofi paling gampang yang bisa dipelajari dari wayang suket. Testimoni untuk acara atau workshop pembuatan wayang suket hari ini bagaimana? Bagus banget Pak ya, apalagi sekarang kan masa pandemi, sulit orang buat cari kerja. Ini bisa buat mendongkrak ekonomi untuk bisa lebih maju lagi sih pokoknya. Harapan ke depan bagaimana, harapan ke depan? Harapannya ini kan budaya dan sudah sangat terpinggirkan lah, hampir dilupakan semua masyarakat. Harapannya untuk bisa lestari lagi aja, diangkat menjadi ciri khas buat kota Mojokerto sendiri kan, karena ini sendiri kan ya juga asli lokal dari Jawa gitu. Jadi pertama pengalaman ya. Jadi pengalaman saya yang pertama, sebelumnya saya awam sama wayang suket ini, tapi dengan adanya pelatihan wayang suket yang ada di daerah mana Mas? Suarjenawa ini, saya bisa buat wayang suket langsung dari tangan saya sendiri. Jadi kita di sini langsung praktek, nggak cuma teori tapi kita langsung praktek, kita langsung bikin, dan hasilnya juga lumayan. Ini juga bisa support UMKM yang ada di Kota Mojokerto dalam bentuk ekonomi kreatif untuk memajukan sektor UMKM di Kota Mojokerto melalui wayang suket. Dan juga harapan saya ke depannya ada pagelaran wayang suket di Kota Mojokerto, mungkin ini bisa dengar Ibu Wali Kota juga, sehingga tidak hanya kalangan-kalangan muda tapi juga dari kalangan-kalangan tua bisa support adanya wayang suket di Kota Mojokerto. Ada lagi? Ya. Saya alhamdulillah dengan adanya pelatihan workshop pembuatan wayang suket ini, saya menjadi paham bagaimana cara membuatnya dengan bahan yang mudah didapat, terutama dengan bahan yang ramah lingkungan tentunya. Dan harapan saya untuk adanya pelatihan ini terus dilakukan pelatihan setiap 1 bulan, setiap tahun harus diadakan, karena mau nggak mau kata narasumber tadi, wayang suket ini mulai tergerus oleh zaman gitu. Dan rencana saya ke depannya untuk pelatihan ini saya bisa membagikan ilmu terutama kepada teman, dan saya ingin mengajarkan kepada anak-anak tentunya untuk mengajari bagaimana membuat wayang suket ini dengan mudah dan asik begitu. Terima kasih. Ada lagi? Oke, menambahkan dari teman-teman sekalian. Jadi di Kota Mojokerto ini wayang suket jarang dikenal, maksudnya belum dikenal oleh para remaja dan kalangan masyarakat. Makanya dari itu kita perlu adanya branding wayang suket itu sendiri. Jadi kita mengadakan acara seperti yang dikatakan teman-teman tadi. Kita dapat mengadakan acara, dengan begitu kita dapat membranding wayang suket ini dan mengenalkan budaya baru yang masuk ke Kota Mojokerto. Seperti itu. Ya, dari saya belajar banyak banget dari pelatihan wayang suket hari ini, termasuk filosofinya. Ternyata di wayang suket ini mengandung banyak sekali filosofi kehidupan yang kita tuh dapat banyak banget belajar ilmunya hari ini, dan ini juga perlu kita tanamin ke teman-teman, ke anak-anak generasi selanjutnya, kalau budaya itu harus kita teruskan, bisa lanjut. Itu sih kalau dari saya harapannya ke depannya nanti
benar tadi deskriptif, kita bikin pagelaran ya, bikin pagelaran, bikin acara atau bikin workshop ini dengan target yang lebih banyak lagi, menggait lebih banyak orang lagi supaya wayang suket ini lebih banyak dikenal oleh masyarakat lebih luas lagi.